Cara Tuhan bekerja itu selalu berada di tengah-tengah. Ketika kita bermasalah dengan orang lain, Tuhan selalu berada di tengah. Kita harus bersikap seperti Tuhan bersikap, supaya kita mengalami kemenangan dan orang lain yang bermasalah dengan kita juga mengalami kemenangan. Jadi dua-duanya bisa mengalami Tuhan dalam satu masalah yang berbeda. Dalam satu masalah yang sama atau satu masalah yang berbeda. Kalau keinginan hati kita ketika kita kesal sama orang atau dikecewakan sama orang lain, kalau bisa Tuhan pukul dia, Tuhan hajar dia, Tuhan siksa dia, Tuhan buat dia menderita. Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau hati kita beres, kita mengalami kemenangan, dan orang yang bermasalah dengan kita pun juga mengalami kemenangan. Itulah hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Kita harus berpikir ke arah sini nih. Ketika kita mengalami masalah, pasti Tuhan ada di tengah. Dan Tuhan pasti ujungnya akan bebaskan kita. Akan buat kita dipromosi. Tuhan akan buat kita diberkatin. Tuhan semakin bawa hati kita semakin nempel ke Dia. Selama sikap hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, ujungnya kita akan kecewa. Kok Tuhan melakukan seperti ini? Kok Tuhan melakukan seperti ini? Ujungnya segala janji Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu tidak nyampe ke kita. Coba di Kolose 3 ayat yang ke-23 saya bacain ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam terjemahan lain seperti ini. Lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kita lakukan, yang kita perbuat, harus kita perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Kita itu tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Supaya apa? Di pekerjaan, di aktivitas apapun juga Tuhan campur tangan, intervensi di dalamnya. Dan kita mengembangkan potensi yang di dalam kita ini menjadi lebih powerful lagi. Dampaknya lebih besar. Kalau hari ini tanya tempat apa atau tempatnya di mana tempat banyak potensi ada, pasti jawabannya, saya jawab, pasti adanya di kuburan. Kenapa? Banyak orang meninggal itu dikubur bersama potensi-potensinya, kemampuan-kemampuannya tanpa bisa dikembangkan. Di kuburan banyak potensi yang terpendam. Banyak orang meninggal hari ini dikubur dengan potensinya. Nah, kita yang hidup hari ini harus tanggung jawab dengan hidup kita. Apapun itu, kita harus tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu, mau profesi, pekerjaan, keuangan, bisnis, usaha, hikmat, pengetahuan, segala macam, apapun juga kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Ketika kerjakan dengan tanggung jawab, Alkitab ngomong loh, setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan ditambahkan perkara-perkara besar. Akan ditambahkan perkara yang lebih besar lagi, perkara yang lebih besar lagi, perkara yang lebih besar. Sehingga potensi yang di dalam kita ini nanti otomatis Tuhan akan kembangkan, Tuhan akan tarik keluar, ada divine connection, ada dikirim koneksi-koneksi secara pribadi yang mempertemukan kita, ngobrol dengan kita, bergabung dengan kita, bersinggungan dengan hidup kita. Akhirnya itu semakin kapasitas kita semakin hari semakin diperbesar melalui banyak hal. Dan Tuhan akan kirim orang-orang di sekitar kita itu akan membantu, mempromosi, mengembangkan, membangun banyak hal. Makanya kalau ngadepin masalah harus fokusnya untuk Tuhan. Kalau kita ngadepin masalah bersinggungan dengan orang lain, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maksudnya apa? Tanya, Tuhan maksudnya apa? Jangan, Tuhan, aku mau orang itu karena nggak suka sama aku, Tuhan hukum dia. Tuhan nggak bakalan lakukan seperti itu. Justru kita akan diperdamaikan biasanya. Justru orang-orang yang pernah membenci kita, orang yang memusuhin kita, biasanya ketika Tuhan pulihkan, kita dipulihkan dan orang itu dipulihkan, justru orang seperti itu bahkan mendampingin kita. Justru orang-orang itu menjadi sahabat baik dengan itu. Berapa banyak kita ngalamin seperti itu? Banyak sekali kan? Saya ngalamin banyak hal yang dulu orangnya benci sama saya, ternyata dia salah pengertian, dan kita berjalan seperti apa yang Tuhan, ujungnya Tuhan perdamaikan, dan ternyata orang itu sampai hari ini menjadi teman baik. Menjadi orang
yang ngerti, membangkitkan, membangun hidup kita. Tuhan akan kirim orang-orang secara divine connection, koneksi secara ilahi di sekitaran hidup kita ini. Tujuannya apa? Membangun iman kita, mengembangkan kapasitas kita, membantu membangkitkan, memperbesar kapasitas kita. Itu dibutuhkan orang-orang di sekitar kita ini. Makanya kita harus tahu potensi yang di dalam diri kita itu powerful, besar sekali. Mau Ibu Feni, mau Ibu Ivana, mau Ibu Luciani, mau Ibu Lina, memiliki kapasitas, mau Pak Andi, memiliki kapasitas yang besar yang di dalam ini. Makanya kita mesti tahu itu. Jangan kapasitas, talenta itu dikubur bersama jasad kita nanti. Gak ada gunanya. Ingat nggak? Ada orang yang dikasih 1 talenta, ternyata dikubur, mati. Ujungnya nggak ngapa-ngapain, malah dibuang ke neraka dia. Tapi orang yang dikasih 5 talenta dikembangkan menjadi 10. Yang satu punya 1 talenta tadi disuruh ngasih ke kasih yang punya 5 talenta, suruh ngembangin. Nah, kita tuh punya talenta yang di dalam, kapasitas yang di dalam ini kita harus perbesar. Semakin hari harus perbesar, gali. Bagaimana? Dengan kita mesti ngerti Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, ngerti cara Tuhan bekerja. Tuhan pasti kirim orang-orang secara ilahi di sekitaran hidup kita untuk bantu, membangun, membangkitkan, mendorong, memperbesar kapasitas yang Tuhan di dalam diri kita lebih besar. Nikmatin saja proses Tuhan, nikmatin cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan bekerjanya selalu dari hal yang sepele, hal yang kecil. Ketika kita setia, Tuhan tambahkan. Setia Tuhan tambahkan. Karena Tuhan melihat kesetiaan. Karena ternyata kesetiaan itu penting buat orang percaya. Kalau kita setia saja, berapa banyak ayat ngomong, kalau kamu setia perkara kecil, Tuhan akan pertamakan perkara yang besar. Jadi dimulai selalu Tuhan bekerja dari hal yang kecil. Hal yang kita anggap sepele. Biasanya itu Tuhan pakai menjadi hal yang besar di masa yang ke depan mempengaruhi hidup kita. Makanya kalau kita mengalami hal yang sepele, yang remeh-temeh, kita coba tanggapi seperti Tuhan nanggapin. Jangan anggap sepele. Anggap segala sesuatu kita kerjakan untuk Tuhan. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan-jangan dari situ kita akan dipromosi Tuhan. Jangan-jangan dari situ kita akan dibukakan koneksi, kita bahkan berkat Tuhan, diberkatkan pasangan hidup mungkin dengan hal apapun juga. Apa yang Tuhan percayakan hari ini kecil, kita harus kerjakan dengan setia dan tanggung jawab. Karena kita percaya dari hari kecil Tuhan bekerja dan ujungnya Tuhan akan promosi, Tuhan akan berkati, Tuhan akan intervensi hidup kita. Dan ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Sikap hati, jagai. Sikap hati yang benar, sesuai yang Tuhan mau. Bukan yang seperti kita mau. Seperti yang Tuhan mau. Amin. Haleluya.